kerja pemerintah itu sudah mengarah ke sana terkait tentang ketahanan energi kan. Jadi kamu boleh menambahkan mendahulunya sedikit, benar sebelum ini ya. Bahkan kamu terlalu jauh kalau bahas bahan bakar fosil itu. Kamu berbicara dari kompleksitas proyek. Jadi contoh kompleksitas proyek di PLTS. Itu malah menurut saya yang penting proyek PLTS ya. Apa terlebih nanti disupport oleh data-data bahwa PLTS sudah mendapatkan ya semacam dukungan penuh kan dari pemerintah ya, sebagai salah satu upaya ini ketahanan energi, nggak bergantung ke PLN kan. Nah itu benar, fosil terlalu tinggi ya, terlalu jauh. Jadi ke atas saya nggak bisa baca yang atas. Konsumsi energi secara global. Nah ini sudah bagus ini, secara global sumber energi terbarukan gitu ya, mulai pertumbuhan, termasuk di Indonesia. Ini kan dari luar, kamu harus cerita. Dari berita itu juga nggak apa-apa. Nah ini kan masih dari luar, Otman dan Halaf gitu ya. Iya. Nah ini kan di Indonesia memiliki potensi yang terbarukan. Oke, ya wis, nggak apa-apa, sudah ada yang contohnya di Indonesia. Ada paper yang berbicara tentang kompleksitas dan gagalnya proyek PLTS. Yang di atas kayaknya, paper di atas tuh. Sudah bahas PLTS lah? Bukan yang kerumitan khusus, proyek. Yang khusus PLTS kan ini masih paragraf PLTS. Ini ya, great. Oh ya wes, pokoknya ada. Terus ke bawah. Oke, ketidakpastian. Terus oke. Resiko kamu di mana? Kan kamu bilang terkendala. Berbicara resiko di mana? Resiko di bawah yang cost of rent. Cost di mana? Keterbatasan signifikan. Soalnya kakean. Oh ini sudah. Ini resiko. Terus ke bawah. Kalau ditanya kontribusinya jelas, kita berkontribusi besar di manajemen proyeknya ya. Iya. Karena memang kalau kita berbicara proyeknya nggak proyek IS, tapi ya proyek IT kan ya. Memang integrasi antara PLTS dan IoT. Oke, terus kamu rangka kerja, yes, terus ke bawah. Dapat disusun sebagai memang dia bilangnya begitu kah, Herat itu checklist atau matrix? Dua-duanya disebut matrix kayaknya ya. Kalau matrix jadi matrix saja, jangan disebut gitu. Karena takutnya dianggap mudah yang dikerjakan. Kalau matrixnya jangan ditutup, kalau matrixnya benar checklistnya aja yang dihapus. Kalau checklistnya benar matrix dihapus, itu tergantung ini ya wes, sesuaikan ya. Iya. Nah, kamu belum cerita kalau proyeknya di bawah untuk studi kasus, mana IoT-nya? Belum disinggung, masih banyak PLTS. Intinya, gimana ya? Nggak ono Irsa. Iya, ini langsung ke. Belum, IoT-nya kamu tempatkan di mana coba? Sebelum PLTS berarti? Atau setelah PLTS? Mengingat variabilitas, harusnya sebelum itu. Berarti di sini. Kamu boleh cerita itu, kamu pasti paragraf setelah lamprau. Ya, intinya dalam proyek tim sebelumnya kamu cerita nggak apa-apa. PLTS off grid dan IoT ini termasuk salah satu proyek yang kompleks ya. Kamu cerita di awal. Yang epic itu baru dimasukin di sini. Satu paragraf gak usah terlalu banyak, mungkin 4 kalimat aja cukup. Nah, kan variabilitas ya. Ini kamu juga cerita, enggak apa-apa sih disupport kalau ada misalnya. Harusnya banyak ya, Sat. Pas saya nemu off grid yang terintegrasi dengan IoT khusus untuk irigasi juga. Sebentar. Di grup kita dapat dana dari Heti, Sat. Heti ini lagi. Heti, ADB. Heti itu apa ya, aku gak ngerti singkatannya itu. Jadi masih di project ini. Namanya Irsa tak masukkan juga kok.
Jadi maksudnya kita kalau butuh biaya ke sana lagi enggak masalah kayak gitu. Karena dana yang epic sudah semakin menipis, pengeluarannya banyak, yang tentunya happy lulus 2026. Ini solar power. Nah, ini. Kamu tak kasih ya. Iya. Kamu cerita bahwa tim ini sedang mengeksekusi proyek ini. Jadi intinya kita juga tidak ingin gagal. Nah, belajar dari ini misalnya paper ini. Ini. Itu power. Ini ada implementasi irrigation system. Oh, ini remote control. Sudah sih kayaknya itu. Ya, itu kayaknya paling cocok. Satu itu enggak apa-apa. Udah lumayan kan. Terus ke bawah PMBOK, nanti jangan lupa di italic ya Irsat. Iya. Ini bisa nggak Irsat kepanjangan gini dijadikan 2 paragraf? Karena kamu di sini membahas, nah itu harusnya paragraf sebagai respon itu kamu klik. Sebagai. Ya kalimat itu sebelum PMBOK itu, kalimat awalnya setelah Otman dan Halaf itu loh. Oh, sebagai respon. Nah itu kamu jadikan paragraf baru aja. Guys. Terus saya pengen tahu intinya mana. Oleh karena itu gitu, penelitian ini sudah di mana? Enggak ada, belum. Intinya kamu membangun metrik berbasis risiko gitu ya, dengan mengacu pada PMBOK. Iya gitu. Jadi menawarkan sih solusi indikator kinerja berbasis. Oh ya wes, kan ini bertujuan. Matriksnya mana? Ini berupa matriks. Oh oke. Oh ya wes, oke. Apa saja, terus ke bawah. Hierarki, bagaimana rancangan model, bagaimana mekanisme. Ya wes. Ada studi kasus proyek. Ya oke. Tujuan tuh kamu apa? Oh, tujuannya itu harusnya menghasilkan, lebih ke arah gitu. Jangan kan mengidentifikasi itu, ya betul. Nomor 2 terutama saya. Jangan menentukan tujuannya, mendapatkan kan ya harusnya. Mendapatkan, menghasilkan tuh kalimatnya harusnya begitu. Nomor 1 sudah tidak masalah. Nomor 3 oke. Nomor 2 mungkin mendapatkan. Ya. Iya. Nomor 4 gimana itu? Kamu apa? Tujuannya menganalisis mekanisme. Ini yang implementasi terakhirnya tuh. Kan nanti dicoba ke project terus berapa keberhasilan itu, ya itu aja langsung kalimat keberhasilannya aja. Langsung yang ini. Kalimatnya itu malah apa ya? Bukan menganalisis. Ya. Implementasi. Keberhasilan. Atau evaluasi tingkat keberhasilan pada studi. Ya, wes gitu aja Irsat. Terus kalau berbicara manfaat, berarti kan dampak ya. Dengan kamu membuat matriks itu apa dampaknya? Coba saya lihat. Takutnya kalimatnya sama. Validasi. Manfaat praktis.
4 praktis. Alat bantu tiga. Oke, terus kemudian ke bawah. Oke. Nah ini apa maksudnya batasan nomor 3 Irsyad? Tanpa mencakup resiko operasional jangka panjang. Oh, jangka panjangnya jangan deh. Mencakup resiko pasca gitu aja. Pasca konstruksi. Ya jangka panjangnya jangan. Ya gitu aja. Ya wis. Oke, kalau bab 2 mungkin saya oke aja ya. Coba saya lihat bab 2. Kamu view navigation pin. View navigation itu di mana? Sebentar. Kajian oke. View navigation pane apa tampilannya? Caranya di mana ya? Itu loh, menu tab atas view. Menu atas view ini. Ya, itu navigation pane tuh loh, kamu centang. Nah, yang hiding. Nah, gitu kan enak. Dasar teori saya anggap oke aja lah ya. Metode, saya lihat metodenya. Soalnya kita metode waktu itu berulang beberapa kali ya. Coba ya ke bawah. Kamu cerita harusnya bab 2.3 project sekarang kita ini. Oh, itu diceritain di 2.3. Project apa itu? Pokoknya bahasa Indonesia kan lah ya. Oke. Terus 2.3 ya, metodologi saya lihat metodologinya ke bawah. Gambar, saya butuh gambar. Tidak apa-apa, ke bawah terus saja. Ini Irsyad. Identifikasi CSF, identifikasi resiko, penyusunan instrumen Delphi. Oke. Risk responnya itu setelah implementasi. Nggak balik tah? Oh iya. Iya, jangan. Jadi sebelum diimplementasikan harus risk responnya sudah ada. Oh. Jadi kalau itu terjadi beneran, ya berarti kita tahu kan aksinya apa. Iya. Nah, itu kebalik ya. Kamu perbaiki. Mana komen? Kalau gambar bisa di sini komen. Saya nggak tahu soalnya punyamu ini Mac. Saya nggak pakai Mac. Kamu nggak lihat itu Sam? Sam tuh temenmu kan ya? Wah, adik tingkat ya. Samuel. Oh 2022 ya sidang. Iya. Oke, terus ke bawahnya saya ingin lihat. Good. Terus ke bawah. Bawah lagi. Itu kalau tabel, kalau kamu judulnya tabel itu di atasnya. Oh, di atas. Captionnya itu sebelum tabel. Kalau gambar memang di bawah ya, atau setelah gambar. Semua yang tabel kamu captionnya di atas. Terus ke bawah penyusunan pelaksanaan Delphi. Kira-kira Delphi di putaran 1 dan 2 kamu ada lampirannya enggak?
kamu mau ngapain, tanya apa, Belum. siapa. Nah, siapa yang mau dilibatkan di Delphi, dijabarkan ya? Oh, dijabarkan iya, ya. Tuh menunjukkan kamu sudah siap siapa yang akan terlibat. Ditanyakan mana yang S1 sih siapa itu? Arjunya juga ditanya. Tanya oleh kalau Pak Apol. Ini apa ini? Jadi diperjelas ya. Oke, terus ke bawah. Instrumen. Oh ini, teknik pengumpulan data, panel pakan. Kamu kalau bisa di ini, meskipun bukan orangnya, tapi background yang seperti apa yang mau kamu libatkan, atau apa ya, minimum requirementnya lah ya. Pakar yang kamu mau sebut pakar ini siapa? Oke, dokumen project apa aja, Irsyad? Dokumen project. Kan harus ada ya. Harus. Kamu perjelas saja ya, kamu maksud itu ada dokumen project kan ya? Iya. Apakah kayak business requirement dokumen ya, terus requirementnya sendiri, dokumen itu sendiri, test case-nya, makanya ini kamu harus perjelas ini dokumen project. Kalau ditanya harus sudah siap ini. Dokumen project mungkin yang kayak kemarin itu ya, proposal yang. Tapi kan kita nggak boleh bilang proposal. Oh itu ya. Apa ya, business requirement dokumennya kayak, atau ya apa namanya ya. Terus kamu cari kalimat yang mendeskripsikan itu ya. Tapi jangan dokumen itu kan proposal ya, kalimatnya kan nggak enak kalau dokumen projectnya adalah proposal ya. Dokumen awal lah ya, dokumen awal project itu apa? Nggak muncul tuh judulnya ya. Iya. Terus saya 325 tadi apa? 325 itu teknik analisis. Gimana caranya analisis data Delphi? Kamu pakai EHP enggak kan? Enggak. Ya sudah usah wis. Terus ke bawah. Cara menyusun matriksnya gimana? Kalau ISO kan jelas ada itemnya. Kalau Irsyad gimana contohnya? Delphi itu pembobotan kalau nggak salah nanti di sini. Oh ini faktor kuncinya ya yang kamu lakukan sekarang. Nggak nulis paper kamu yang ini CSF. Yang mana? Yang ini? Iya. Masih untuk publikasi kamu belum ya? Nanti pakai SRL katanya buat kelulusan. Yang ini kan beda lagi. Oh ya wes. Ya oke. Resiko. Nah ini apa namanya? Contoh ya. Berarti kalau tabel captionnya di atas loh ya. Nanti kamu sesuaikan antara gambar dan tabel. Ini contoh hasilnya. Kategori resiko. Ya, tinggi, sedang, rendah belum kamu definisikan. Saya nggak tahu apakah sudah kamu definisikan di bab 2. Yang ini. Oke, terus ini apa ini? Oke, terus ke bawah. Rencana. Ya, kamu lulusnya kapan, Irsyad? Sudah. September. Jangan bulan 4 lah, bulan 5. Bulan 5. Iya. Sebentar. Toh kamu sidang sempro Desember ya? Iya. Buat sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan. Biar lebih masuk akal. Iya paling sudah bulan 9 bulan. Iya kan mungkin sidang maksimal Juli kan. Iya. Buat 6 bulan aja. Iya 6 bulan. Repot kalau Pak Apol yang nanti. Saya tagih loh Mas, kalau kamu 4 bulan A, kalau 5 bulan AB nanti digitukan. Terus apa itu? Output penelitian mana? Klik. Paper. Kamu berbicara paper nggak di sini? Masuk paper dong. Kamu kan S2. Rencananya papernya judulnya apa? Mau disubmit di mana? Kapan? Itu lebih bagus. Sampai kayak gitu sampai di mana ya? Sampai upload apa submit di mananya juga sebaiknya. Iya. Terus PPT-nya sudah? PPT kemarin baru ini. Cuma sedikit kemarin.
Rizal ini rekannya di sore jam 14 nanti siang ya. Bentar ya. Dasarlah Pak Solid ini. Ya Pak Rizal, Leo Rizal tadi. Lab MSI. Sesi 5 Pak. Nggak, masih banyak yang belum, cuma ini aja sih. Ini masih Word yang di saya. Oh masih Word. Masih Word. Ya. Ini baru gini. Oke. Sih, kamu nggak ada logo-logo. Iya masih belum saya tambah. Terus, yang pertama, bukan kamu gambar apa itu? Ini salah kemarin. Jangan. Kontak cari langsung itu. Dari PLTS itu. Proyek umum dulu. Sama project seperti umum, urutan warna. di proposal kamu. Berbicara proyek, contoh-contoh gagalnya, terus contoh proyek gede PLTS ini, gitu ya. Oh iya. Intinya persis. Oh, nggih Pak, saya juga mau uji. Ya, begitu. Terus? Tujuan terus. Mm-mm. Terus ini di sini 5 masih kurang. Kamu S2 kalau menggambarkan latar belakang, jangan banyak tulisan. Ya, kayak tadi saya proyek-proyek kamu ilustrasikan kegagalan, lalala kayak gitu. Oh, Terus gitu. kemudian contoh yang PLTS, terus kamu cerita sebenarnya bisa ya diselesaikan dengan DLP. DLP itu kayak gini. Oh, PMBOK urutannya kayak latar belakang tadi. Project gitu ya. Iya. Oh, sudah ada kerangka. Orang sudah pakai tembok, tapi kok masih gagal. Tapi untuk kompleks, untuk proyek yang kompleks, ketidakpastian itu ini ya menghambat kayak gitu. Contohkan apa? Termasuk di proyek PLTS. Terus kemudian supaya itu nggak gagal, kamu cerita bahwasanya butuh matriks. Nah, untuk mengisi matriks butuh Delphi, gitu. Oh iya. Urutannya. Oke, terus next. Ini masih tentang bab 1 kan ya? Iya. Oh. Kurang pas menurut saya. Oh gitu. Oh iya. Kurang pas. Dibuat lagi ya. Nanti ya kamu minggu bisa lah, maksimal minggu mengontak saya. Iya. Saya khawatir kamu tiba-tiba Senin dijadwalkan. Senin minggu depan. Oh iya. Jadi maksimal minggu sudah bagus PPT-nya ya. Iya, kata Ozan minggu ini S1 dulu semuanya. Ya, sampun Pak, belum dibaca tapi WA saya. Gitu ya, masih belum, masih kurang maksimal ya untuk di PPT-nya, harus lebih meyakinkan. Oke, yuk kita yuk. Aja. Yusuf, kamu gak usah repot sih. Ini sudah berat pasti bagasi kamu bawa kayak gini. Kamu nggak ke SI? Enggak. Ya, maksimal minggu. Saya Sabtu itu sudah bisa buka laptop, tapi kayaknya Kamis Jumat tidak membuka laptop kecuali untuk penelitian. Kita ada deadline juga Irsa tanggal 26. Apa itu? Semua penelitian pengabdian itu terakhir 26 Desember. Ini banyak dibantu Mas Rais. Saya masukkan namamu kok. Body tim yang di ini. Lagi supaya kita bisa fleksibel oleh data. Iya.
mobil sebentar.